Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita siang ini lagi di lahan percobaannya perusahaan Agrosida. Di situ tuh lahannya ya. Ini ada teman-teman mahasiswa juga. Nah, lahan ini dikelola oleh Mas Damar. Ini Mas Damar. Mas Damar ini petani muda. Dia itu mahasiswa Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Nah, lahan ini sudah selesai diolah, selesai ditanam. Mungkin nanti Mas Damar bisa menceritakan mulai dari awal pengerjaan sampai jadi seperti ini itu seperti apa, ya. Silakan Mas Damar diceritakan. Nah, secara gamblang saja seadanya. Ya, oke. Berarti pada saat kita mengelola lahan percobaan milik PT Agrosida bersama itu kita melakukan pengelolaan tanah yaitu dengan membaca menggunakan traktor, tujuannya untuk mengemburkan tanah dan untuk mematikan gulma. Nah, setelah itu kita membuat bedengan yang dimana bedengan itu kita berukuran 1 meter dengan gawangan 60 meter. Setelah bedengan itu selesai dibuat, kita melakukan pemupukan dasar. Adapun kita melakukan pemupukan dasar itu menggunakan kapur dolomit yaitu untuk menetralkan pH dan menstabilkan tanah, serta kita menambahkan pupuk anorganik yaitu yang mengandung fosfat tinggi, dan kita menambahkan pupuk kompos untuk makanan nutrisi bagi mikroorganisme. Nah, setelah itu kita selesai, pada saat pemupukan dasar itu kita mencangkul dan meratakan pupuk dasar itu ke bedengan. Setelah pemupukan dasar itu selesai, kita melakukan penutupan mulsa. Adapun kita ukuran lubang tanamnya itu kita menggunakan jarak 60 cm kali 60 cm. Setelah itu kita tarik pada saat tarik matahari supaya plastik itu bisa mulur. Setelah mulur itu kita tancapkan menggunakan tusuk hujan, yaitu kita menggunakan yang dari plastik ataupun kita menggunakan dari kayu gitu. Nah, setelah itu kita melakukan, setelah proses pemasangan mulsa selesai itu kita melakukan penanaman, yaitu kita di sini menanam berbagai macam jenis komoditas, yaitu ada cabai rawit, cabai merah keriting ya. Ya, cabai merah keriting, terus tomat, ada terong juga. Di sini kita juga akan menanam melon dan sayuran, yaitu kita menanam sayuran hijau, sayuran caisim, sayuran pakcoy, dan sayuran kangkung. Nah, mungkin sebelum itu kita ada yang namanya fermentasi. Mungkin dari fermentasi itu kita bisa langsung dijelaskan dari Pak Gugum selaku owner PT Agrosida. Oke. Tadi Mas Damar sudah menceritakan proses dari pengelolaan lahan yang di samping ini ya. Jadi bahwa tadi disampaikan untuk persiapan lahan kita harus maksimal. Pembajakan itu tujuannya untuk menggemburkan tanah supaya tanah itu tidak keras. Kemudian dilakukan pengairan, dikasihkan untuk pupuk kandang dasar, fosfatnya dari sapi, kotoran sapi, kemudian nitrogennya dari kotoran ayam petelur. Didiamkan beberapa saat, dilakukan penambahan ini nih, penambahan winner buat aktivator pupuk supaya mikroba itu berkembang biak di kompos tempat hidupnya. Jangan lupa kalau pakai winner setelah disemprotkan itu harus ada molase, bahwa molase itu glukosa untuk makanan mikroba. Media hidupnya adalah pupuk kandang dan kompos. Nah, dari selesai penanaman ini ya, tadi dilihat di samping, kita bikin fermentasi buat kocoran awal. Kocoran awal itu Mas Damar tadi menyampaikan bahwa dari 200 liter air itu kita kasihkan winner dosisnya 250 gram. Jadi satu botol ini yang 500 gram bisa untuk 2 dream. Nah, makanannya kita kasihkan molase atau di petani yang namanya tetes tebu. Per 1 dream 200 liter pakai 1 botol besar molase dimasukkan ke dalam dream. Nah, teman-teman ini nanti yang akan mengelola sambil belajar bahwa tadi ada tanaman yang utama itu ada tanaman cabai merah keriting, ada tanaman cabai rawit, ada tomat, ada terong, ada melon, supaya teman-teman bisa paham berkaitan dengan budidaya pertanian yang kemudian ke depan bisa melakukan secara mandiri, bisa menghasilkan pertanian yang sangat bagus.
Mungkin begitu Mas Damar ya. Ya, Mudah-mudahan nanti tanamannya bagus semua, Yes. sehingga nanti aplikasi beberapa produk agrosida yang untuk hama, penyakit, nutrisi, kita komplit semua. Kita akan semua pakai produk kita punya perusahaan agrosida. Sebagai contoh, kita punya produk ada Mancozeb untuk fungisidanya, ada Chlorothalonil untuk Chloromek, Simoxanil untuk Gotanil 50 WP, kita punya juga Revokal CU plus kalsium itu buat fungisida. Kemudian kita akan menggunakan insektisidanya jenis bahan aktif abamectin, Triton 36 SC, kita punya Chlorpyrifos-Siformetrin, Hartop, kita punya Lufenuron, Emamectin, Gajang. Ditambah nanti untuk kesuburan bagian atas dan kocorannya kita pakai eksklusif B dan eksklusif D. Bontonik untuk kocoran nutrisi dari atas yang kemudian secara aplikasi nanti akan membantu tanaman untuk tumbuh lebih sehat kembali. Segitu dari saya, mudah-mudahan nanti tanamannya bagus semua. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.